Shalom, selamat pagi, Ibu Guru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Alvino Teva, Angel Mesinasi, Belvania Boimau, Christine Misa, Depan Pertualanga, Destani Normais, Esther Misa, Krisman Batonis, Ega Sanam, Desia Boimau, Johan Snai, Konstantin Chow, Melanie Ton, Gerio Teva, Olivianus Reis, Raisa Rangga, Rizgon Mukota, Salom Martins, Selvina Menopolta, Cecilia Luci, Yoslito Araka, Johan Luci, Baik, jadi Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu tanya
Kegiatan ekonomi di lingkungan. Kegiatan ekonomi di lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menulis teks narasi kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua menjelaskan kegiatan ekonomi di lingkungan. Mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikut adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab masyarakat. Ada berapa yang ibu baca tadi? Ada berapa yang ibu baca? Ada yang sedikit. Jadi yang pertama adalah menulis teks narasi kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah menjelaskan kegiatan ekonomi di lingkungan. Yang ketiga mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam masyarakat. Jadi baik, itu tujuan pembelajaran kita. Ada yang masih ingat tema kita tadi apa? Ya, tidak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. kegiatan ekonomi di lingkungan. Kenapa ini Salom? Kegiatan ekonomi di lingkungan. Tema hari ini tentang apa? Kegiatan ekonomi di lingkungan. Kegiatan ekonomi di lingkungan. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang narasi. Tahu narasi? Ada yang sudah tahu narasi atau ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar narasi itu apa? Kalau tidak tahu dengar di sini. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut dari awal hingga akhir. Tujuan untuk menghibur, terus memberi pengalaman atau menyampaikan pesan kepada pembaca atau penggemar atau pengikut. Narasi adalah teks yang menceritakan suatu apa tadi bilang, suatu peristiwa atau kejadian, suatu peristiwa atau kejadian secara runtut dari awal hingga akhir. Terus tujuan dari narasi adalah untuk menghibur, untuk memberi pengalaman atau menyampaikan pesan kepada pembaca atau penggemar atau pengikut. Jadi pembaca itu sama dengan penggemar atau pengikut. Nah, di sini juga ada struktur narasi. Nah, di sini struktur narasi
ada tiga struktur narasi, yaitu yang pertama adalah awal, terus yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah akhir. Ada berapa? 3. Berapa struktur? 3. Struktur narasi. Yang pertama adalah apa tadi? Awal. Yang kedua apa? Isi. Yang ketiga apa? Akhir. Ada awal, ada isi, terus ada akhir. Kalau kita mengawali berarti kita harus mengakhiri juga. Ya, jadi ingat. Nah, di sini awal atau orientasi. Awal atau orientasi. Nah, awal dari narasi itu seperti bagian pembuka yang berisi. Awal itu bagian pembuka yang berisi. Satu itu pengalaman tokoh. Pengenalan tokoh. Terus yang kedua apa? Latar tempat dan waktu. Tokohnya siapa? Misalnya siapa yang berperan, nama tokoh itu siapa, terus tempatnya di mana, terus yang ketiga situasi awal cerita. Dan dia awal cerita itu bagaimana? Orang celaka tuh, orang celaka atau misalnya terjadi konflik atau pertengkaran. Nah, dia pasti ada dia punya awal cerita sampai dia punya akhir cerita. Jadi awal adalah awal atau orientasi. Terus yang jadi dia awal contohnya seperti pada suatu hari di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Betty. Tapi di sini kita bisa ganti Cecil atau Umbu atau Olivianus atau ini Nerio. Karena yang suka membaca buku. Siapa di sini yang suka baca buku? Turun tangan. Terus yang kedua, struktur narasi yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Struktur yang kedua tadi apa? Ibu kasih tahu. Isi. Ternyata masih ingat kita. Jadi struktur yang kedua adalah isi. Isi atau komplikasi. Isi atau komplikasi. Nah, bagian inti cerita yang berisi, bagian inti cerita yang berisi munculnya masalah atau konflik. Ya. Terus peristiwa penting. Nah, tadi awalnya pengenalan, terus tempat atau tempat dan waktu kejadiannya di mana, terus situasi awal ceritanya kemana. Sekarang di struktur yang kedua itu tentang isi. Jadi nanti yang di kedua itu baru kita tahu bahwa muncul masalah atau konflik. Terus peristiwa-peristiwa penting, masalahnya apa, terus atau peristiwa yang terjadi itu gimana, bisa dong. Terus yang ketiga tadi apa? Itu struktur yang kedua. Kalau struktur yang ketiga akhir. Ya, jadi
akhir. Nah, akhir atau resolusi. Akhir atau apa? Akhir atau akhir atau resolusi. Nah, bagian penutup ini berisi tentang penyelesaian masalah, akhir cerita, pesan atau amanah. Penyelesaian masalah, akhir cerita, pesan atau amanah. Nah, contohnya seperti tadi ini. Umum punya buku hilang, tetapi selfie yang diambil dia, dia tidak kasih tahu buku. Nah, sekarang buku cari-cari, buku tidak tahu. Jadi di hasil penyelesaian masalah tadi, contohnya seperti ternyata buku itu dipinjam siapa tadi? Pinjam Selvi, tetapi dia tidak memberitahu buku. Jadi contoh penyelesaian akhirnya itu setelah kita berbicara baik-baik, kita akan saling meminta maaf dan kembali ya. Nah, setelah Selvi bilang bahwa dia yang ambil bukunya buku, berarti kita apa tadi? Kita berbicara baik-baik, nanti Selvi kasih tahu bye-bye, terus Selvi minta maaf, terus apa? Kembali ya, seperti ini. Terus ada juga ciri-ciri teks narasi, ada juga ciri-ciri narasi. Ciri-ciri narasi dengan di sini ya. Ciri-ciri narasi yang pertama memiliki alur cerita. Apa? Memiliki alur cerita. Yang kedua ada tokoh dan latar. Apa? Ada tokoh dan latar. Yang ketiga menggunakan urutan waktu. Apa? Menggunakan urutan waktu. Ya, menggunakan urutan waktu. Yang keempat mengandung konflik dan penyelesaian. Apa? Mengandung konflik dan penyelesaian. Nah, contoh teks narasi di sini adalah ini tulis apa? Mia tulis apa? Nah, contoh narasi di sini adalah misalnya kita buat ceritanya judul sepeda. Apa ceritanya judul sepeda? Terus awalnya Yosli mendapat hadiah sepeda baru dari ayahnya saat ulang tahun. Itu apanya? Awal. Terus isinya, Helda, keesokan harinya Fania mencoba sepeda di taman. Namun ia terjatuh karena belum terbiasa mengendarainya. Atau dia jatuh karena dia belum bisa sepeda. Terus dia punya akhirnya dengan semangat. Ini Fania tadi
berlatih hingga akhirnya bisa bersepeda dengan lancar. Ya, itu contoh apa tadi? Contoh narasi. Jadi narasi, ingat, narasi itu ada awal, ada ada akhir, ada awal, ada isi, ada apa ini? Siapa? Mea. Narasi itu ada apa? Ada awal, ada isi, ada apa? Ada akhir. Jadi kesimpulan narasi adalah isi. Kesimpulan narasi adalah awal adalah pengenalan. Tadi awalnya apa? Pengenalan. Ada yang masih ingat? Pengenalan. Pengenalan cerita. Ya, pengenalan cerita. Ingat ya. Terus isi adalah muncul apa? Muncul masalah. Muncul masalah atau apa? Kejadian. Nah, muncul masalah atau kejadian. Terus akhirnya apa tadi? Akhirnya ada yang masih ingat? Penyelesaian. Penyelesaian. Ya, penyelesaian cerita. Jadi kesimpulan dari narasi adalah awal, isi, dan akhir. Ya, jadi seperti pelajaran untuk narasi seperti itu. Terus yang berikut, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu produksi, konsumsi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi, dan konsumsi. Ya. Ada yang tahu produksi itu apa? Ada yang tahu produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan siapa? Manusia, ya. Nah, di sini tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, mendapatkan kebutuhan, menambah nilai guna barang. Apa tadi? Yang pertama apa? Memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua apa? Mendapatkan kebutuhan. Yang ketiga apa? Menambah nilai guna barang. Nah, sekarang perhatikan tadi tujuan, sekarang contoh produksi adalah petani menanam padi.
pernah lihat petani orang tanam padi. Nah, siapa yang pernah lewat ini Ratapen? Saya pernah lihat petani menanam padi, orang menanam padi di situ. Ya, sekalipun tidak di Ratapena, ada di tempat lain. Misalnya kalau di sini ada di mana? Di Mule kok? Ya, di Mule atau di mana? Kalau tidak ini tidak ada, atau ada? Tidak ada ya. Terus yang kedua, penjahit membuat pakaian. Pernah lihat orang jahit? Tahu penjahit? Semua pasti tahu penjahit deh. Nanti kalau dia berjahit, dia mau ini itu tante yang jahit atau itu ibu yang harus jahit sepembarang. Saya tidak mau itu orang. Terus pabrik roti membuat apa? Pabrik roti membuat apa? Roti. Nah, pabrik roti membuat roti. Atau ada yang pabrik roti membuat sepatu? Ada. Tidak. Pabrik roti dia tetap membuat roti. Ya. Terus yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tadi tahu produsen, tadi di awal materi sudah jelaskan tentang produsen. Awal materi atau minggu lalu. Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya distribusi permen. Nah, sekarang di sini ada berapa orang? 16. Ibu punya 16 permen. Ibu bagi ke kamu semua. Satu orang dapat berapa? 1. Itu namanya distribusi apa? Permen. Atau ibu membagi permen. Nah, tujuan distribusi adalah, perhatikan di sini. Tujuan distribusi, tujuannya adalah menyampaikan barang ke pembeli. Misalnya Umu pesan jagung goreng 20 bungkus di ibu. Nah, ibu harus distribusi ke Umu berapa bungkus? 20. Ibu harus antar kasih Umu 20 bungkus apa? Jagung goreng. Terus yang kedua, memudahkan masyarakat memperoleh barang. Misalnya memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang. Misalnya apa? Ada yang tahu? Misalnya apa ya? Misalnya sekarang ini kan lagi canggih. Misalnya barang ada di Jakarta, tetapi kita ada di mana sekarang? Ini. Jadi kita kalau pesan barang dari Jakarta bisa sampai ke ini ya Bumi? Bisa. Karena sekarang zamannya online. Terus yang berikut, menjaga kelancaran kegiatan ekonomi supaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi. Sama contohnya sama seperti tadi aku pesan jagung goreng 20 ringgit. Berarti ibu dapat apa? Uang. Contohnya seperti
Contoh lain seperti beda yang menjual sayur gimana? Biasanya orang jual sayur gimana? Di pasar. Ada yang pikul jalan. Terus yang berikut didapatkan emosi. Kita puas. Terus menjaga kelangsungan hidup. Menjaga kelangsungan hidup. Seperti apa? Tadi memenuhi kebutuhan hidup itu. Contohnya kayak ibu mendapat uang supaya ibu bisa makan. Kita semua bisa makan nasi, makan apalagi yang kita suka, kita bisa. Terus yang kedua mendapatkan kepuasan, artinya kita menggunakan apa? Makan ya. Terus yang ketiga tadi menjaga kelangsungan hidup. Contohnya kita nonton apa? Nonton film di bioskop, atau kita nonton film hangat, atau misalnya kadang sekarang jadi aku nonton KPI apa itu, seperti itu. Ya, bisa toh? Bisa. Jadi contoh kegiatan ekonomi itu. Contoh kegiatan ekonomi itu seperti kalau kegiatannya tadi apa? Kegiatannya apa? Produksi, distribusi dan konsumen. Kegiatan apa tadi? Produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, contoh produksi itu membuat meja, menanam sayur, menanam apa lagi? Padi, menanam apa lagi? Meja. Ya, itu namanya produksi. Nah, terus kalau kegiatan distribusi, contohnya seperti mengirim barang itu, mengirim barang ke mana? Terus yang berikut kegiatan konsumsi adalah contohnya adalah membeli dan memakai sepatu. Misalnya kita beli sepatu, terus yang kita pakai apa? Sepatu. Atau ada yang dia beli sepatu, dia pakainya hanya puska. Atau ada yang beli sepatu, tetapi dia datang sekolah dia pakai sendal. Ya toh? Ya. Jadi paham kok? Paham kok? Jadi kita punya kesimpulan dari kegiatan ekonomi adalah produksi apa? Menghasilkan barang atau menghasilkan barang dan jasa. Terus distribusinya apa? Menyalurkan barang dan jasa. Terus konsumsi apa? Menggunakan garam. Jadi ingat, produksi untuk apa? Produksi apa? Produksi apa? Menghasilkan. Ini produksi ini tujuannya kita menghasilkan. Kalau distribusi menyalurkan. Kalau konsumsi menggunakan. Ya, seperti itu. Ya, terus yang berikut materi tentang kegiatan ekonomi seperti itu. Kemana?
materi yang berikutnya itu lagi sampai masih bisa kok, masih bisa konsentrasi kok, masih bisa kok, masih bisa. Materi yang berikut adalah hak dan kewajiban di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Ini hampir sama seperti materi mingguan. Jadi pasti semua masih ingat. Jadi hak dan kewajiban di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Jadi kita punya hak dan kita punya kewajiban ketika kita ada di sekolah, ada di mana? Ada di rumah, terus kita ada juga di masyarakat. Jadi hak adalah dengan di sini ini apa? Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Artinya itu kita punya hak. Itu kita punya hak. Jadi kita harus dapat. Misalnya kita sekolah di sini, lalu kita SMA kelas 6 nanti kita tamat, kita punya hak untuk dapat ijazah. Jadi itu termasuk apa? Ya, kewajiban. Terus kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan dengan apa? Dengan tanggung jawab. Artinya itu wajib. Nanti ada dia punya contoh di sini. Dan yang pertama adalah hak dan kewajiban di rumah. Ini sama dengan yang pertama tadi bilang apa? Hak dan di rumah. Yang pertama adalah hak dan kewajiban di rumah. Hak dan kewajiban di rumah yang kita dapat itu harus apa? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Tahu keluarga? Keluarga berarti bapak, siapa mama, kakak, adik, oma, opa. Ya, seperti itu. Mendapat kasih sayang dari keluarga. Terus yang berikut, mendapat makanan dan tempat tinggal. Kita punya hak kita punya kewajiban untuk kita dapat makanan dan tempat tinggal. Terus yang berikut, mendapat perlindungan. Ya, jadi itu adalah hak di rumah. Terus yang berikut, kewajiban di rumah. Nah, kewajiban yang wajib kita buat di rumah itu seperti apa? Membantu siapa? Orang tua. Atau kakak atau adik minta tolong, kita harus Membantu. Terus yang kedua, merapikan kamar. Kita bangun tidur, kita harus buat apa? Merapikan tempatnya. Kita merapikan, kita punya tempat tidur, terus kita sapu bersih, kita pel bersih. Itu Wajib. Terus yang berikut adalah menghormati anggota keluarga. Berarti kalau bapak dengan mama, kalau om kita harus atau kita punya adik minta tolong juga kita harus dengar lalu apa? Bantu. Atau kita dengar lalu kita jalan belakang. Begitu? Tidak begitu. Ya, ini sudah kelas 4. Jadi ibu rasa untuk hak dan kewajiban pasti semua sudah mengerti.
Terus yang kedua tadi hak dan kewajiban di rumah. Sekarang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah. Hak di sekolah adalah mendapat pelajaran, terus menggunakan fasilitas sekolah, terus mendapat perlakuan yang adil. Jadi tujuannya kita datang sekolah untuk apa? Untuk belajar. Untuk Belajar. Untuk belajar. Itu termasuk apa? Terus yang wajib kita lakukan di sekolah itu seperti mematuhi tata tertib, menghormati guru, mengerjakan tugas sekolah. Jadi kita harus menaati tata tertib. Misalnya hari ini kita pulang sekolah lalu guru menjanjikan untuk besok kita datang jam berapa. Kita datang pagi jam berapa dari rumah. Kalau biasa datang sekolah setengah tujuh dari rumah. Terus kalau kita di sekolah kita harus menghormati guru. Ya, terus mengerjakan tugas sekolah. Jadi setelah kita belajar di sini, kalau guru kasih tugas, guru kasih PR, kita harus kerja. Ya. Terus yang berikut, yang terakhir hak dan kewajiban masyarakat. Tadi hak di rumah, hak di sekolah. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, hak di masyarakat adalah mendapat rasa aman, menggunakan fasilitas umum, mendapat bantuan saat diperlukan. Terus kewajibannya adalah menjaga kebersihan di lingkungan, menghormati tetangga, ikut menjaga ketertiban. Ya, misalnya ada tetangga yang berdoa ya kita apa? Tenang. Kita tenang. Kita menjaga ketertiban. Artinya kita menghargai tetangga. Terus contoh sikap yang baik. Contoh sikap yang baik adalah disiplin menjalankan kewajiban, terus tidak mendengar hak orang, tidak melanggar hak orang lain, terus saling menghormati dan membantu. Ya, jadi kesimpulan dari hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat adalah hak adalah sesuatu yang diterima. Hak adalah apa? Sesuatu yang diterima. Hak adalah sesuatu yang diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Ingat, hak adalah sesuatu yang diterima, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak dan kewajiban ada di rumah, ada di mana lagi? Di sekolah, terus di mana lagi? Di masyarakat. Serta harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Seperti biasa minggu lalu kita ada kerja apa? Kerja kelompok. Hari ini juga kita tetap belajar kelompok. Silakan membentuk kelompok seperti minggu lalu. Membentuk kelompok dengan tenang. Hari ini kelompok satu ini.
Pintu kelompok dengan pendampingan sudah. Ini kelompok 3. Terus ini kelompok 2 kan? Ini kelompok 2, ini kelompok 1 kan? Iya. Ini kelompok 1. Ya, jadi silakan kerja. Perhatikan soal baik-baik dan jawab dengan benar. Bisa kok? Bisa kok? Bisa. Ya. Kalau ada kelompok yang sudah bisa membacakan hasilnya atau bisa mempresentasikan hasilnya, yang sudah silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 3. Lingkungan, hak dan kewajiban. 5. Setiap orang berhak di lingkungan sehat. Masyarakat, setiap orang berhak hidup sehat. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Berikut kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 2 sudah boleh presentasikan hasilnya. Kalau di tempat atau mau di depan boleh, silakan. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, membuat roti di parkir pabrik, menanam padi oleh petani. Contoh yang kedua, distribusi adalah
adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang mengirim beras dari petani ke pasar. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, makan nasi atau memakan barang. Ya, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah kok. Silakan. Pagi, bangun tidur, merapikan tempat tidur, lalu mandi dan sarapan. Setelah itu bersiap pergi ke sekolah. Siang, makan siang, kemudian melanjutkan aktivitas seperti sekolah, bekerja, atau mengerjakan tugas. Atau bisa juga istirahat sebentar. Sore, pulang dari aktivitas utama, mandi, lalu membantu orang tua. Setelah itu bersantai atau berada di rumah. Sudah? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang guru dan jalan-jalan kita pada hari ini selesai, cukup sampai di sini dan kita akan pulang. Sekali lagi kita tepuk tangan. Kembali ke tempat masing-masing, terus kita siap berdoa lalu kita bilang apa? Terima kasih, Pania.
Guru. Salam, selamat siang. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih. Bubar.